keadaan lingkungan, maka orang itu akan mati. Kita lihat bersama-sama di Poris ya. Kalau dulu kita masuk, wah langsung kelihatan giant yang besar ya. Di Poris itu giant itu terkenal, tempat yang orang di mana orang nongkrong, makan, belanja, wah paling keren. Tetapi sekarang sudah cari giant di Poris, nggak ada lagi. Rata dengan tanah. Kenapa? Karena giant tidak beradaptasi. Giant tidak mengantisipasi, giant tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Zaman sekarang orang sudah online semua, belanja semua online, bahkan sampo pun, ya. Anak-anak saya belinya online sekarang, saudara-saudara. Ya, sampo, sabun, belinya online. Mana lagi orang mau pergi ke giant untuk belanja? Nggak ada lagi. Nah, gereja pun, saudara pun harus beradaptasi. Hari ini Tuhan memang spesial berbicara kepada kita. Kita harus beradaptasi. Apa yang harus diadaptasi, Pak Hendra? Apa yang harus disesuaikan? Yaitu sikap kita kepada Tuhan. Sikap bagaimana yang harus kita adaptasi? Yaitu sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau saudara tidak beradaptasi untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudara tidak akan bisa lolos. Saudara tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita bisa beradaptasi dengan keadaan, yaitu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita membaca dulu firman Tuhan, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Saudara di rumah dan di gereja, mari boleh baca bersama-sama ayat ini. Dan kita baca ayat 5 Mazmur 37. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Wah, semangat ya. Yang di rumah juga saya bisa dengar sampai sini ya. Semangat saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Hari-hari ini orang ingin Tuhan bertindak, menolong, menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati. Tetapi banyak orang bingung, bagaimana caranya Pak Hendra? Bagaimana caranya Tuhan? Ya. Nah, tetapi ayat ini berkata, ada 2 syarat kalau saudara ingin lihat Tuhan bertindak. Yaitu apa? Saudara harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak menolong saudara. Haleluya. Ya, saudara, banyak orang bingung sekarang ini dan banyak ketakutan ya. Saya dengar kemarin orang-orang menyerbu supermarket, menyerbu minimarket ya untuk membeli yang namanya satu susu di kaleng. Wah, sudah diserbu ya. Ada lagi yang menyerbu vitamin C 1000. Wah, diserbu, diambil. Kenapa ya, saudara? Karena orang pada takut, orang pada bingung bagaimana caranya menghadapi penyakit ini. Katanya kalau minum susu itu pasti sehat. Padahal semua susu juga sama. Haleluya ya. Katanya kalau minum vitamin C itu pasti jadi sehat. Wah, padahal semua vitamin sama, saudara. Ya, saudara minum jeruk juga di sana lebih banyak. Mangga lebih banyak lagi vitamin C-nya. Lebih sehat pula ya. Yang buatan-buatan kan, yang obat-obatan itu kan buatan itu kimia semua. Saudara nggak tahu isinya apa ya, saudara. Tapi kalau yang alami ya dari buah-buahan itu jauh lebih sehat. Nah, kita lihat sama-sama. Yang paling penting dalam hidup kita itu harus sekarang 2 hal. Yang pertama penyerahan diri, dan yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mau melihat Tuhan bertindak seperti firman Allah katakan, saudara harus beradaptasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara harus beradaptasi dengan percaya kepada Tuhan. Nah, ini kelihatannya gampang. Tetapi saya sendiri mengalami dalam hidup saya sangat susah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sangat susah untuk percaya kepada Tuhan. Saudara percaya atau tidak, saya harus bergumul dan mengalami banyak persoalan. Saya harus bergumul dan mengalami kejadian yang sangat menyakitkan, bahkan kecelakaan yang sangat hampir mengambil nyawa saya. Baru saya bisa menyerah dan percaya kepada Tuhan. Dan saya tahu saudara juga yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang mendengarkan firman Tuhan ini, kapanpun saudara mendengarkan ini, saudara, saya mau katakan sangat susah seseorang untuk berserah kepada Tuhan. Sangat susah seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kenapa saudara? Karena memang manusia dalam diri kita itu ada namanya ego, ada namanya keakuan,
Apalagi orang-orang yang benar-benar menjadi orang motorik, ya, yang benar-benar bergerak, ya saudara, itu benar-benar susah untuk bisa berserah kepada Tuhan. Dia akan berusaha semampunya, ya saudara. Baru nanti, ya saudara, setelah mentok, baru menyerah kepada Tuhan. Nah, ini sungguh disayangkan. Banyak orang sudah mengalami duka cita, kecelakaan, baru dia mau berserah kepada Tuhan. Ada lagi yang terlambat untuk berserah kepada Tuhan. Tetapi saudara, pagi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan ini memang susah untuk dilaksanakan. Tetapi bagi kita yang ada pada saat ini, Tuhan memang berbicara kepada saudara, harus adaptasi. Harus kita menyesuaikan diri, anakku. Harus menyesuaikan diri. Saudara harus menyesuaikan diri untuk percaya kepada Tuhan. Saudara harus menyesuaikan diri untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Bagaimana Pak Hendra? Maksudnya penyerahan diri. Saya sih mau untuk bisa menyesuaikan. Nah, firman Tuhan katakan, kita harus menyerahkan tubuh kita. Alkitab katakan, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara tidak beradaptasi, saudara mati. Ya, giant tidak beradaptasi, saudara mati. Hari ini banyak orang, saudara-saudara, tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Dan mereka tidak beradaptasi. Ya, seperti saat ini, ada banyak orang berpikir, wah nggak usah ke gereja, gereja tutup. Ya sudahlah, kita santai-santai saja. Ini namanya tidak beradaptasi. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu beribadah, makananmu diberkati, minumanmu diberkati, dan penyakitmu dilalukan dari tengah-tengahmu. Saudara-saudara, tetapi banyak orang berkata, wah gereja tutup, udahlah kita jalan-jalan. Atau sudahlah kita nonton saja di rumah, udahlah kita santai-santai, sudahlah kita tidur. Saudara, tidak ada orang yang mau beradaptasi untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kalaupun mereka ada di gereja, kalaupun mereka ada di depan TV untuk saudara mengikuti ibadah online, tetapi yang mereka lihat saudara bukanlah ibadah, tetapi chattingan teman, ya, status orang, ya, status Instagram orang lain, Facebook orang lain, atau main game, saudara, ya. Kelihatannya sibuk di depan TV, kelihatannya sibuk di depan komputer, di depan handphone. Kelihatannya saudara, tetapi ternyata tidak beribadah. Ini orang yang tidak bisa beradaptasi. Saudara, engkau akan mati. Saya katakan, firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak bisa beradaptasi, menyerah, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan tubuhmu engkau persembahkan kepada Tuhan, engkau akan mati. Engkau tidak akan menerima berkat Tuhan. Engkau tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Engkau tidak akan melihat Tuhan bertindak untuk menolongmu. Ya saudara, ya. Hari ini kita harus beradaptasi, yaitu kita harus serahkan tubuh kita. Kelihatan banyak orang ikut ibadah online, saudara, tetapi ternyata tidak sungguh-sungguh beribadah online, ya. Dinyalain TV-nya, dinyalain handphonenya, komputernya, ya saudara, dia punya gambar wajah yang nggak kelihatan, ya orangnya pergi tidur. Tidak mau menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan. Haleluya, ya. Padahal firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu, serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Kita sekarang harus beradaptasi. Kalau orang datang ibadah rame-rame kan, wah kelihatannya sungguh-sungguh alim semuanya. Kenapa? Karena wah nanti dilihat nggak enak ya saudara, ya. Nah, ini jadi tantangan kita. Bagaimana kita sekarang beribadah secara online, sendiri di rumah, sendiri di kamar, hanya Tuhan yang lihat. Dan kita sendiri, saudara, tidak serius kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bertindak menolong kita kalau kita tidak serius sungguh-sungguh kepada Tuhan? Haleluya. Banyak orang serius-serius sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau rame-rame. Kalau rame-rame bersama-sama orang serius. Oh, haleluya. Tetapi saudara, hari ini kita harus beradaptasi. Kita harus menyesuaikan diri. Ibadah sekarang kepada Tuhan bukan lagi rame-rame, tetapi ibadah sendiri kepada Tuhan. Makanya saya dulu berpikir, ini Tuhan Yesus salah kali yang ngomongnya begini. Yesus berkata dulu waktu saya masih sekolah minggu, ya saya baca firman Tuhan itu, kalau aku kembali, adakah aku temukan iman di dunia ini? Ya, saya berpikir ya sampai saya remaja, Tuhan masa nggak ada iman? Ya,
Ini orang-orang kan datang ke gereja terus, tiap minggu, tiap hari bahkan ke gereja. Gak mungkin orang itu kehilangan iman, gak mungkin menurut saya ya. Tetapi saudara, ternyata Tuhan itu berbicara untuk hari-hari ini, yaitu apa? Yaitu di mana gereja tutup, orang-orang tidak beribadah, dan orang-orang lebih sibuk dengan film, orang-orang lebih sibuk dengan kesibukan pribadinya, orang-orang lebih sibuk dengan aktivitas pribadinya, orang-orang melupakan ibadah kepada Tuhan, dan lambat laun tapi pasti orang-orang kehilangan iman. Haleluya. Makanya Yesus berkata, Yesus sudah berbicara kepada kita. Dia sudah memberitahukan kepada kita jauh hari sebelumnya, kalau aku datang ke dalam dunia ini, adakah aku temukan iman di bumi ini. Haleluya. Dan saya rindu kita semua yang beribadah pagi hari ini, kita yang beribadah di gereja, di rumah pada hari ini, saudara tidak kehilangan iman saudara. Amin saudara. Bagaimana caranya? Kita harus adaptasi, menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua itu ya, yang itu kita menyerahkan jiwa kita, pikiran kita, perasaan, kehendak kita kepada Tuhan. Ini artinya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Serahkanlah pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu kepada Tuhan. Ketika kita harus beribadah secara online, pikiran kita mungkin melayang-layang kemana-mana. Aduh, ini kita makan apa? Aduh, nanti pekerjaannya bagaimana? Aduh, ini susah, aduh sulit, bagaimana caranya? Aduh, perasaan kita itu ingin tidak beribadah. Wah, saudara ya, ingin saudara kita berkehendak untuk melakukan hal yang jahat atau yang tidak sesuai firman Tuhan. Kehendak, perasaan, pikiran kita harus kita serahkan juga kepada Tuhan, supaya kita melihat Tuhan bertindak. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang murni, yang suci, yang kudus, dan biarlah engkau merasakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Amin saudara. Ini dia harus kita munculkan. Pikiran kita, jiwa kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ini yang namanya kita harus beradaptasi. Gampang, susah saudara. Saya alami susah untuk menyerahkan hidup, menyerahkan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar dari Yesus. Yesus berkata, aku menyerah kepada engkau Bapa. Jadi kehendakmu Bapa dalam kehidupanku. Amin saudara. Hari ini saudara, engkau mungkin takut, engkau mungkin ragu-ragu. Tapi katakan, aku serahkan rohku, jiwaku, tubuhku kepadamu Tuhan. Jadi kehendakmu atas hidupku, ya Tuhan. Haleluya. Ini tidak main-main saudara. Begitu Yesus berkata, jadi kehendakmu kepada diriku Bapa, Yesus mati di kayu salib. Ya saudara, Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami aniaya, Yesus mengalami cambukan, dan Yesus mati terpaku di atas kayu salib. Saudara, berat kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi justru dengan kita bisa menyerahkan itu, kita akan lihat Tuhan bertindak. Kalau saudara ingin melihat Tuhan bertindak, serahkanlah tubuh saudara, jiwa saudara, roh saudara kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan Bapa, jadilah kehendakmu atas hidupku. Dan saudara, ini memang susah untuk dilakukan. Tetapi percayalah, Tuhan akan bertindak bagi kita. Haleluya. Tuhan akan bertindak menolong kita. Tuhan akan bertindak melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita, yang belum kita pikirkan, yang belum kita rasakan, yang belum pernah timbul dari dalam hati. Itu yang Tuhan kerjakan bagi saudara. Kenapa? Karena saudara berserah kepada Tuhan. Karena saudara menyerahkan pikiran, saudara menyerahkan kehendak, perasaan saudara, tubuh saudara, roh saudara kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saya mengalami, ketika saya menyerah kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan yang akan bertindak ganti semuanya. Tuhan yang akan melakukan segala hal yang ajaib bagi saya. Saudara harus menyerahkan diri, menyerahkan persoalan saudara kepada Tuhan, penyakit saudara, masalah saudara kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Daniel, mereka mau dibuang ke api, ke tempat yang ada singanya, saudara. Dan mereka berkata, wah ini masalah besar. Tapi kalau memang ini kehendak Tuhan, kami harus masuk ke dapur api. Kami harus dibuang ke gua singa. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup meluputkan kami. Tapi kalau kami harus mati,
kami percaya tempat kami Engkau sediakan. Haleluya. Ini dia iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman daripada Daniel. Jadi meskipun mereka diancam dalam masalah yang besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Ini artinya berserah, saudara. Ini artinya berserah sampai mati. Berserah seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Berserah seperti Yesus di kaki salib, saudara. Di Getsemani sampai disalib. Ini namanya berserah. Saudara mungkin berserah, aduh nanti Pak Hendra kalau saya berserah bagaimana. Aduh pusing ini nanti saya begini. Nah makanya saya bilang dari tadi, berserah kelihatannya gampang, tapi susah untuk dijalankan. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan bertindak, berserah kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan bertindak. Amin saudara. Itu dia, hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Dan kita harus menyesuaikan diri untuk berserah kepada Tuhan. Kalau saudara lagi mentok sekarang, lagi sakit sekarang, berserah kepada Tuhan. Saudara lagi mentok pekerjaan saudara sekarang, berserah kepada Tuhan. Saudara lagi mentok berkaitan dengan persoalan keuangan, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Dan menyerah kepada Tuhan. Menyerah itu artinya angkat tangan, saudara. Dan saya percaya begitu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin, saudara. Tuhan turun tangan untuk menolong hidupmu. Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan hidupmu. Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan saudara. Haleluya. Tuhan turun tangan untuk menyembuhkan saudara. Tuhan turun tangan untuk membayar setiap pengeluaran yang saudara keluarkan. Amin. Demikian, saudara. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kami punya satu pekerjaan yang harus kami kerjakan dan selesaikan, saudara ya. Tetapi begitu kita mau coba selesaikan, ternyata pekerjaan itu saudara begitu rumit ya. Dan begitu kita coba ajukan, ternyata orang itu menolak. Dan dia berkata, Pak, coba bikin contoh lagi satu Pak ya, sekali lagi ya. Dan begitu kita bikin contoh, ternyata contohnya itu juga belum sesuai. Wah, kita berpikir, wah ini berarti sudah nggak jadi. Dan apa yang terjadi? Saya dan kita semua ya bersama Ibu Gembala kita berserah Tuhan. Engkau yang melakukan semuanya. Engkau yang kirim berkat. Engkau yang memberkati. Jadi masalah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih untuk kita, nggak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Amin. Tapi saudara, kalau memang itu bukan milik kita, bagian kita, Tuhan memang akan lakukan dari kita, ya saudara ya, dari hidup kita. Tapi kalau memang itu untuk kita, meskipun sampel atau apanya kurang tepat, kurang baik, tetapi Tuhan akan benarkan, Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan membela kita. Haleluya. Dan benar saudara, Tuhan membela. Ya saudara, orang itu berkata, Pak coba Bapak bikin lagi sekali lagi, ya ini yang terakhir. Dan kemarin kita bikin yang terakhir dan dia berkata, oke cocok Pak, jadi jalankan. Haleluya. Saudara berserah kepada Tuhan, itu membutuhkan pengorbanan. Berserah kepada Tuhan membuat kita harus seperti Yesus berdarah-darah disalibkan, saudara. Tapi itu ada harga yang harus kita bayar. Kita bayar, saudara. Karena kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak ketika kita mau menyerahkan sepenuhnya roh, tubuh, jiwa kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari, hari ini sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi, ku serahkan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah
Tuhan, saudara. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan, aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hari ini aku nyatakan kepada setiap saudara yang berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong saudara. Tuhan bertindak menolong saudara. Hari ini aku deklarasikan pertolongan Tuhan nyata bagi saudara yang berserah kepada Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, engkau yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak membela-Mu, Tuhan akan bertindak menyembuhkan-Mu, Tuhan akan bertindak untuk memberkati-Mu dan menolong kehidupan-Mu. Hari ini engkau yang berserah kepada Tuhan, yang berserah roh, tubuh, dan jiwa, dan setiap persoalan masalah penyakitmu, hari ini engkau lihat mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan ini, sama-sama katakan, aku lihat mujizat Tuhan. Hari ini aku berserah kepada Tuhan. Aku serahkan roh, jiwa, tubuhku kepada Tuhan. Hari ini aku akan melihat Tuhan bertindak bagiku. Bertindaklah Tuhan, membela aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saudara lihat, setelah saudara bertindak, saudara berserah, ya, saudara harus percaya. Nah, ini dia saudara, ya. Jadi ada dua syarat untuk melihat Tuhan bertindak, yaitu yang pertama kita berserah kepada Tuhan, dan yang kedua kita percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 15 itu katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Haleluya. Jadi harus berserah kepada Tuhan. Berserah artinya juga harus membayar harga yang harus diberikan kepada Tuhan. Berserah itu juga artinya saudara harus juga melakukan apa yang harus saudara lakukan. Bukan hanya sekedar ya tidur-tiduran aja, santai-santai, bukan. Tetapi apa yang harus saudara kerjakan, itu juga harus saudara kerjakan, yang menjadi tugas bagian saudara, itu juga harus saudara laksanakan sambil saudara berserah kepada Tuhan, ya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara, saudara lakukan dalam kehidupan. Yang kedua, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya, Pak Hendra? Saya dari dulu udah Kristen, ya, udah percaya kepada Yesus. Ya, saya sudah mengalami Tuhan, saya sudah dibaptis, ya, saya sudah percaya, ya, orang saya dari dulunya, orang nenek moyang saya juga sudah Kristen, ya, saya percaya Yesus. Tetapi percaya yang dimaksud di sini bukan sekedar omongan, bukan sekedar tindakan yang agamawi di mana kita ke gereja jadi orang Kristen, kita dibaptis, bukan, saudara. Percaya di sini adalah berupa sikap saya dan saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah berkaitan dengan sikap kita. Sikap seperti apa, Pak Hendra? Sikap yang tidak ragu-ragu, sikap yang tidak bimbang. Banyak orang berkata, saya percaya kepada Tuhan, tapi dia ragu-ragu, dia bimbang. Tuhan bisa tolong saya enggak, ya? Waduh, ini gimana ya? Ini bagaimana ya? Gimana ya? Bimbang, ya, saudara. Takut bahkan. Tetapi kepada orang-orang, ya, Yesus berkata begini, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang. Matius 21 ayat 21. Jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang aku perbuat, tetapi bahkan jauh lebih besar lagi. Wah, haleluya. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah, dan dia akan pindah ke laut, saudara. Itu dia, saudara, ya. Jadi percaya di sini bukan hanya sekedar percaya, tetapi tidak bimbang. Dan apalagi bukan hanya percaya, tetapi juga mengucapkan, berkata, pindahlah
dan persoalan kita akan pindah. Berkata, sembuhlah dan penyakit kita menjadi sembuh. Selesailah dan semua persoalan saudara menjadi selesai. Nah, ini namanya orang percaya. Sebagai orang percaya, sudahkah saudara tidak bimbang? Sudahkah saudara berkata kepada persoalan saudara, hai hutangku, selesailah. Hai penyakitku, sembuhlah. Hai masalahku, bereslah. Ini harus berkata, saudara. Hai gunung, pindahlah, kata Tuhan Yesus. Hai gunung, tercampaklah, kata Tuhan Yesus. Hai pohon ara, jadi tidak berbuah, dan pohon itu menjadi kering, saudara. Itu namanya orang yang percaya. Percaya, saudara, seperti apa? Hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau saudara mau melihat Tuhan bertindak, percayalah dan jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah dan berkata-katalah. Apa yang saudara percayai, saudara perkatakan. Jangan hanya percaya dalam hati, ya saya percaya. Tapi di mulut, oh enggak mungkin, mana bisa sih? Beda berarti saudara ya. Kalau saudara percaya dalam hati, maka saudara akan berkata-kata. Kalau saudara percaya Yesus dapat melakukan, maka saudara akan ngomong. Saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan saya. Aduh, tapi badan saya lemah ya. Aduh, badan saya, kayaknya sakit ya. Nah, saudara, itu namanya tidak nyambung ya. Orang bilang jaka sembung ya. Tidak nyambung. Ah, itu ya, saudara ya. Nggak nyambung begitu ya. Saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan. Tapi ini badan sakit semua. Aduh, lemah ini ya. Obat apa yang bisa beli ya? Dan orang menyerbu. Itu obat yang dulu harganya 7.000, sekarang udah jadi 300.000 ya. Kenapa, saudara? Karena nggak nyambung. Kita itu percaya dalam hati, tetapi saudara kita menyerbu ya. Susu kaleng aja kita serbu. Waduh, ya saudara, itu berarti nggak nyambung ya. Kita serbu vitamin, kita serbu, kita ambil. Ya, yang untung pabrik obat. Haleluya ya. Tetapi kita sendiri menjadi orang yang tidak percaya. Hari ini saudara, saya mau katakan, saudara harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu. Dan kalau saudara percaya, saudara berkata-kata. Apa yang saudara percaya, saudara katakan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau memindahkan gunung. Aku percaya gunung ini tercampaklah ke laut dan dia akan tercampak. Kata Tuhan Yesus, hai penyakit jadi sembuh. Hai masalahku selesailah. Hai hutangku bereslah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita berkata-kata. Mungkin perlu seminggu, mungkin perlu sebulan, mungkin perlu setahun, mungkin perlu 2 tahun ya. Seperti Pak Yapi, ya berkata-kata 2 tahun. Tuhan kasih rumah sama dia. Haleluya. Banyak orang pingin dapat rumah, pingin dapat pekerjaan, pingin dapat selesai persoalan masalah hutangnya, tapi tidak mau ngomong, tidak mau berkata-kata, tidak mau ucapkan apa yang dia percayai, yang gak dapat. Mulai hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan dan kita berkata-kata. Amin, saudara. Itu dia akan terjadi bagi kehidupan kita. Yang kedua, kalau orang percaya kepada Tuhan, artinya dia menyerah ya kepada Tuhan. Dia menyerah kepada Tuhan. Kita sudah pelajari tadi ya. Percaya dan menyerah itu artinya sama, saudara. Saudara percaya kursi bisa menampung tubuh saudara dan saudara menyerah kepada kursi. Brek ya, duduk ya. Tapi kalau saudara nggak percaya, lihat dulu ini kursi ini. Wah, ini bisa nampung saya nggak? Jangan-jangan saya duduk patah ini ya, saudara. Tapi kalau saudara lihat kursinya kuat, wah apalagi terbuat dari kayu, dari besi, dari baja ya. Saudara akan duduk dan menyerah. Ya, begitulah artinya percaya. Artinya kita berserah, surrender kepada Tuhan ya. I surrender. Oh, itu kata lagunya. Haleluya. I surrender. Oh, haleluya. Unto Jesus I surrender, I surrender all. Demikian ya saudara, kita menyerah kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak bagi kita. Yang ketiga, arti percaya adalah taat, saudara. Ketaatan, ya bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya pistis, pisteo. Itu artinya percaya, taat ya. Beriman, orang yang beriman, orang yang percaya, artinya orang yang taat. Taat kepada firman Tuhan. Lukas pasal 17 ayat yang ke-14 berkata,
Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini berbicara 10 orang kusta. Mereka berseru, Yesus tolong kami. Yesus kasihani kami. Yesus sembuhkan kami. Dan Yesus berkata kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Perlihatkan dirimu. Dan ketika mereka berjalan menuju kepada imam, belum sampai, mereka sudah tahir. Mereka sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Penyakit kusta mereka sembuh. Penyakit kusta itu adalah penyakit daging itu busuk, bonyok, sehingga jari yang utuh menjadi buntung, ya. Mata, telinga, dan badan, mungkin kaki itu menjadi lumpuh karena badan itu meleleh, ya, menjadi cair. Saya pernah melihat orang sakit kusta seperti itu. Waduh, ya saudara, kepalanya itu tinggal tengkorak separuh begitu, ya. Badan, ya, tangan itu gak kelihatan lagi, ya saudara, karena dia jadi buntung, dimakan penyakit kusta itu. Dan saudara lihat, ketika mereka taat, wah saudara, ini yang mungkin ya jadi sakit, ya jadi tinggal tengkorak, tumbuh daging, ya, tangannya muncul jari, wah kakinya, wah itu seru banget, saudara, ya. Itu namanya orang itu bertindak, orang itu taat kepada perkataan Yesus, dan dia melihat mujizat Tuhan bertindak. Hari ini saudara, apa yang membuat saudara jauh dari Tuhan? Mungkin saudara sudah meninggalkan Tuhan, mungkin saudara sudah tidak taat kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa, Tuhan Roh Kudus mencelikkan mata saudara, hati saudara, supaya ketidaktaatan saudara ubah menjadi ketaatan kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara percaya, tetapi saudara dalam hati saudara tidak taat, sekarang Tuhan ubah menjadi taat. Taatlah kepada firman Tuhan. Oh, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu pergi perlihatkan diri kepada imam-imam, penyakitmu sembuh. Dan mereka melakukannya, dan mereka mengalami kesembuhan. Tuhan bertindak menyembuhkan mereka ketika mereka percaya dan taat. Hari ini saudara, mari jadi orang taat, dan saudara akan melihat Tuhan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Haleluya. Saudara mau melihat Tuhan bertindak? Amin. Percaya kepada Dia. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Ada yang tidak taat di sini. Saudara bilang, Tuhan ampuni saya tidak taat kepada Engkau. Tetapi mulai hari ini saya mau taat kepada Engkau. Tuhan, hari ini aku bimbang, Tuhan, aku ragu-ragu, aku tidak percaya dengan sungguh kepadamu, Tuhan. Tapi aku mau percaya dengan sungguh, dan aku mau berkata-kata sesuai dengan firman-Mu, dan aku mau menyerah, Tuhan. Aku percaya, aku mau menyerah. Dan saudara akan lihat mujizat Tuhan terjadi bagi saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Berserah kepada Tuhan, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima hamba-Mu. Aku berserah, oh yes Lord. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Hari ini, di hari Minggu ini spesial, Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara harus beradaptasi, saudara harus menyesuaikan diri. Tidak lagi mengandalkan kekuatan pemikiran saudara, kekuatan maupun hati saudara, tetapi saudara harus berserah kepada Tuhan. Amen. Bukan lagi mengandalkan kepada pengetahuan manusia, tetapi kepercayaan saudara kepada Tuhan. Yang menentukan saudara berhasil adalah Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Amen. Membela saudara. Dan kalau Tuhan bertindak membela saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Bagi orang lain mustahil,
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau saudara ingin lihat Tuhan bertindak membela saudara, menolong saudara, menyembuhkan saudara, tidak ada jalan lain, yaitu saudara harus beradaptasi, menyesuaikan diri, menjadi orang yang benar-benar berserah kepada Yesus, menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, orang yang taat, orang yang menyerah, orang yang tidak bimbang, orang yang tidak ragu, tetapi menyerah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerah, berserah, roh, berserah, jiwa, pikiran, perasaan, tindakan saudara, berserah tubuh saudara menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Menyerahkan semua masalah, persoalan, penyakit saudara kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara bisa berkata begitu, saudara menyerah kepada Tuhan, sambil saudara melakukan firman Tuhan, sambil saudara memperkatakan iman saudara, memperkatakan perkataan profetik, perkataan-perkataan dari firman yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara melangkah dengan iman, melakukan apa yang terbaik, saudara akan melihat jalan keluar. Tuhan buka bagi saudara. Sekarang arahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan. Oh, kalau saudara punya ketidaktaatan, minta ampun kepada Tuhan. Saudara berserah penuh kepada Tuhan dan percaya Tuhan bertindak bagi saudara. Saudara berserah penuh, serahkan persoalan masalah penyakit saudara kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu persoalan saudara apa, tetapi ketika saudara berserah, Tuhan bertindak. Tuhan bertindak, Tuhan bertindak, Tuhan akan bertindak. Dia akan terus bertindak dalam hidup saya, hidup saudara, ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Hari ini sambil nyanyikan lagu ini, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan, keluarga, pelayanan, gereja, bangsa negara kita, perusahaanmu kepada Tuhan, anak-anakmu, keluargamu kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak membela saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan berserah kepada Yesus. Oh, amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Oh, aku berserah, yes Lord. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, I surrender, I surrender, oh, I surrender, oh, unto Jesus, blessed Savior, I surrender.